Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini Stanley Parasi. Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggambar potongan AA untuk rumah 2 lantai. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik tombol like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, jadi kita mulai saja. Di sini kita menggambar dalam satuan sentimeter. Oke, yang pertama itu kita sediakan gambar di lantai 1, lantai 2, dan rencana atap. Jadi ini semuanya kayak rencana atap itu saya sudah pernah ajarkan. Kalian bisa cek di channel ini cara menggambar dengan rencana atap. Oke, jadi kalian copy dulu terlebih dahulu, kalian sejajarkan seperti ini ya. Jadi enak kita proyeksikan sebentar. Oke, jadi yang pertama kita lihat dulu untuk garis potongannya. Ini di lantai 1, apa saja yang kena potongannya. Ada dinding 1, 2, dan 3 yang kena garis potongannya. Ini juga kolom kena ya, tapi dia tidak terpotong, cuman karena kita melihat ke belakang bangunan atau ke atas ya, kalau dari atas ini, jadi dia ikut terlihat untuk kolom ini. Oke, langsung saja kita proyeksikan ya. Kita pakai X line, XL spasi V spasi. Oke, kita proyeksikan kolom ini, dinding sama seperti di sini, kolom dan dinding. Oke, setelah jadi seperti ini, kita tentukan dulu untuk posisi slope-nya. Kita buat saya garis line seperti ini. Kita tarik ke sini. Oke, setelah itu kita buat untuk slope-nya. Tapi saya sisa copy saja karena saya sudah pernah ajarkan, daripada makan waktu ya. Jadi saya copy saja langsung dari sini. Kalian bisa cek untuk cara menggambar ini apa, detail slope, kolom, dan ring bal di video sebelumnya. Kalian bisa cek dalam channel ini. Oke, ini kita sudah copy ke sini ya. Ini kita trim lebih dahulu seperti ini. Yang ini juga kita trim, dan yang ini. Oke, karena di sini saya memakai pondasi batu, dua jenis pondasi. Saya memakai pondasi batu gunung dan foot flat. Untuk gambar pondasinya saya juga sudah pernah ajarkan. Jadi semuanya item-item di gambar potongan ini saya sudah pernah ajarkan. Jadi kalian bisa cek ya di dalam channel ini. Kita buat untuk pondasi batu gunungnya. Kita pakai pondasi batu gunung, lebar bawah 70, tinggi 70, dan lebar atas 30. Kita pakai rektang saja. D70 spasi 70 spasi. Terus kita stretch untuk lebar atasnya. Kita ketik S spasi blok spasi klik 20. Ini juga 20 kita geser ya. Seperti ini. Terus kita buat untuk batu kosongnya di bawah. Kita ketik lagi REC D90 spasi 10 spasi klik. Ini kita move, ambil asnya, taruh di sini. Oke, seperti ini. Setelah itu untuk pasir hurufnya kita copy saja ini ke bawah seperti ini. Tebalnya 5 cm. Ini kita blok, kita geser ke atas 5. Oke. Setelah itu ini kita blok, kita move, ambil asnya di sini, terus kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita tentukan dulu untuk muka tanahnya. Ini kita copy saja pas di atas pondasi seperti ini.
Terus karena saya maunya bangunannya agak tinggi dari muka tanah, ini saya turunkan sebesar 20. Oke. Nah, setelah itu ini kita buat garis lain, kita hubungkan ke atas seperti ini. Terus ini kita trim dan ini. Oke. Nah, setelah itu kita buat untuk pondasi footplate-nya. Kita tentukan dulu untuk kedalaman pondasi footplate-nya. Kita buat lagi garis XL line horizontal. Terus ini kita offset ke bawah 150 ya, atau 1,5 meter. Terus kita tentukan untuk lebar pondasinya, lebar bawahnya 80 saja kita pakai seperti ini. Kita buat garis bantu di sini pakai garis lain. Terus ini kita blok, kita move, taruh di sini. Oke, setelah itu ini kita hapus. Nah, setelah itu untuk tinggi pedestalnya ini kita offset ke atas 20. Terus ini kita kita tentukan dulu untuk pasir alasnya di bawah 5. Terus ini kita offset lagi 5 untuk lantai kerjanya. Terus untuk tinggi pedestalnya ini kita offset 30. Ini kita offset lagi ke bawah 10. Oke, seperti itu. Terus kita polyline PL spasi, ambil dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Oke. Setelah itu yang garis ini ini kita hapus dulu ya. Dan ini kita hapus seperti ini. Terus kita XL spasi V spasi. Nah, ini kita offset keluar 10. Ini untuk galian ya, untuk galian pondasi footplate-nya, tapi nanti itu tidak nampak. Terus ini kita blok, ini kita extend seperti ini. Terus ini kita mirror seperti ini kita blok, kita extend lagi. Oke, ini kita trim. Nah, setelah jadi seperti ini harusnya kita buat garis putus-putus ya, tapi nantilah. Setelah itu ini kita copy fondasinya ke 2 titik tersisa. Nah, setelah itu ini kita trim. Ini kita hapus, ini jadi hapus. Ini kita trim lagi, ini juga. Oke, setelah itu kita buat untuk lantai 00-nya ya. Ini kita offset saja ke atas 15. Terus ini kita hapus. Ini kita offset ke bawah 1 untuk keramik. Terus ini kita offset ke 3 ke bawah untuk spesi, dan ini kita offset 5 untuk pasir uruk ke bawah. Nah, yang ini kita sisa trim, TR, enter atau spasi. Oke, seperti ini. Nah, yang ini juga kita hapus seperti ini. Oke, ini kita delete. Nah, oke. Setelah itu ini 0,00 ya, untuk lantai 0-nya.
Kita lihat di denah lantai 2 ketinggiannya 360. Jadi ini kita offset 360 ya, offset ke atas 360. Ini sampai di lantai top balok lantai ya, atau di plat lantai. Ini kita panjangkan ke kiri dulu dan ke kanan seperti ini. Nah, setelah itu kita buat lagi untuk balok lantainya ya. Jadi cara buatnya sama seperti dengan slope dan ring bal. Saya sudah pernah ajarkan, kalian bisa cek. Ini saya copy saja langsung seperti ini. Oke. Di sini juga ada. Nah, ini kita sisa trim. Oke, ya. Jadi juga kita trim. Yang di sini juga di trim. Oke, setelah itu untuk tebal plat lantainya ini kita offset ke bawah 12. Nah, setelah itu ini kita trim lagi seperti ini. Ini kita paskan di sini. Oke. Oke, setelah itu kita lanjut ke top ring balnya. Kita kasih saja ketinggian 350. Oke. Seperti ini. Kita paskan di sini. Dan di sini ini kita trim lagi, kita hapus. Oke. Untuk ring balnya saya langsung copy saja biar durasinya tidak lama. Oke, terus yang ini kita trim lagi. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya. Terus apa lagi nih? Oke, untuk kuda-kudanya saya juga sudah pernah ajar cara membuat kuda-kuda, jadi kalian bisa langsung cek saja ya di video sebelumnya biar durasinya tidak terlalu panjang. Jadi di sini saya hanya memperlihatkan cara memproyeksikannya. Ini ada rencana atapnya ya. Jadi kita ketik saja XL spasi V spasi, ini garis atap, ini ada list plank, kita proyeksikan, dan garis tengahnya ya, asnya, as kuda-kudanya. Oke, seperti ini. Terus ini kita offset dulu untuk batang baja ringannya 7,5 seperti ini ya. Terus ini kalian bisa XL spasi, klik seperti ini, masukkan kemiringan 30 derajat ya, yang standar saja. Oke, seperti ini. Ini kalian offset lagi 7,5 ini. Terus untuk list plank ini kalian offset 0,8 seperti ini. Ini kita extend dulu, kita panjangkan sampai sekian ya, pas. Ini kita trim. Kalau buat kuda-kuda, buat dulu setengahnya, nanti tinggal di mirror biar tidak lama ya.
cara buatnya lebih cepat. Terus setelah itu ada rank dan atap. Untuk ranknya saya copy saja dari sini ya. Nanti kalian bisa cek saja di eh, konten sebelumnya di channel ini. Ini bisa sejaman lebih nih kalau kita tutornya satu-satu. Kita copy seperti ini. Nah, oke, pas ya. Setelah itu ini kita offset 4 ke atas seperti ini. Terus kita offset 2 untuk atapnya. Terus ini kita tinggal sambungkan seperti ini. Terus ini kita trim. Nah, tulis plangnya ini kita trim. Tulis plang ini kita offset ke bawah 20. Oke, ini kita trim lagi. Nah, oke, seperti dia. Ini kita bisa extend untuk atapnya. Ini list plang, kita ganti dulu layernya, sudah lupa tadi. Atap juga kita ganti. Ini untuk batang baja ringannya ini kita ganti saja di layar kuda-kuda ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk pembagian webnya kalian bisa pakai sejalan seperti ini. Tarik dulu garis, terus ketik div spasi klik, mungkin 8 ya. Terus ini kalian XL V bagi seperti ini. Nah, setelah itu kalian PL enter, ambil dari titik sini ke sini, ke sini, sini dan ke sini. Ini masih bisa satu mungkin, tapi sebentar ya. Terus ini kita export. Terus ini kita offset 3,75 ke kiri dan ke kanan. Ini juga sama. Jadi totalnya 7,5 ya. Seperti ini. Terus ini kita extend dulu. Kita panjangkan. Ini juga kita extend. Ini juga. Oke, setelah itu ini kita hapus yang garis tengahnya. Setelah itu ini kita blok, kita tahan shift, terus kita klik yang titik biru ini dan titik biru ini, terus lepas shift, klik, terus geser ke sini. Oke, seperti itu. Terus yang ini sama, tahan shift, klik di titik biru ini, dan yang ini lepas shift, klik, geser ke sini. Oke, jadi semuanya sama seperti itu. Oke, ini kita bisa tambahkan satu lagi ya. Di sini. Ini kita mirror saja. Oke, setelah itu ini kita hapus dulu.
Ini kita offset satu ke dalam seperti ini. Oke, seperti ini. Terus yang ini kita sisa trim saja untuk merapikan. Oke, yang ini juga, yang lewat-lewat ini kita rapikan. Kita extend. Ini juga kita rapikan. Oke, setelah itu ini kita trim seperti ini. Ini juga. Oke, setelah jadi seperti ini kita tinggal pasang baut-bautnya ya. Ini saya copy saja biar cepat. Harusnya tadi kode-kodenya saya copy saya langsung biar cepat. Oke, di sini ada kayak sepatunya ya, sepatu 3,75, geser kanan dan ke kiri seperti ini. Hapus, ini kalian sambungkan saja seperti ini. Ini kalian trim, delete. Terus yang ini kita trim dulu. Oke, ini kita offset satu ke kiri dan ke kanan. Oke, saya ganti dulu layernya. Oke, ini ada baut lagi, kita copy saja seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, untuk sisi sebelahnya kita tinggal blok semuanya yang ini. Oke, ini kita tinggal mirror. Nah, oke. Ini untuk hubungannya di atas. Kita offset 2. Offset 2. Ini 2, ini kita tinggal fillet. Ini. Sorry, ini kita hubungkan seperti ini. Terus ini kita ambil garis lurus seperti ini. Ini kita offset 10 ke kiri seperti ini. Terus kita luruskan ke bawah. Sorry, ini kita luruskan ke bawah. Terus ini kita trim. Nah, ini kita tinggal mirror. Oke, ini kita trim. Oke, seperti ini. Sekarang kita proyeksikan lagi untuk kusen-kusen yang kelihatan di potongannya, pintu maupun jendela.
kita ketik XL spasi V spasi. Untuk di lantai 1 kita lihat di sini ada pintu ya yang kelihatan ini, karena kita melihat ke arah ke belakang ya. Nah, kita proyeksikan seperti ini. Oke. Nah, cuma pintu dan tangga ya yang kelihatan di sini. Oke, untuk pintunya kita kasih saja 210 untuk tinggi kusennya ya. Nah, kita offset lagi 5 ke bawah. Terus ini kita trim. Nah, ini kan sudah jadi ya untuk polanya. Ini pola kusennya. Untuk pintunya kalian bisa buat sendiri, karena saya juga pernah ajarkan di video-video sebelumnya. Jadi saya copy saja langsung untuk pintunya ya. Sini. Yang penting kalian sudah tahu dan paham cara menggambar potongan rumah ya. Oke, seperti ini. Nah, oke, setelah itu kita langsung saja proyeksikan untuk tangganya XL X line ya, seperti ini. Oke, setelah kita proyeksikan seperti ini kan sampai di lantai 2 nya 360 ya. Ini jadi kita bagi 2 dari 0,00, 360 dibagi 2 180. Jadi ini kita offset 180 ke bawah seperti ini. Oke, terus ini kita offset ke atas. Untuk tinggi anak tangganya kita kasih 18 saja. Jadi ini kita offset 18 ke atas ya, seperti ini. Oke, setelah kita proyeksi ini kita sambungkan dulu ya. Ini terus kita PL enter. Ini dari sini ya, naik seperti ini. Terus mana lagi garisnya? Ini ya, jadi sini naik ke begini, terus ke sini naik seperti ini ya. Sini lagi naik. Oke, terus ini kita hapus. Nah, ini juga kita bisa hapus. Yang ini jadi ini pas ya 180. Oke, ini kita trim karena dia terhalang oleh kolom ya di sini. Yang ini, dia yang dua ini tidak kelihatan, jadi kita potong tadi di sini. Oke, setelah jadi seperti ini kita buat XL lagi. Terus kita buat seperti ini. Terus ini kita offset 12 ke bawah. Oke, ini kita hapus. Terus ini kita trim. Oke, ini kita hubungkan saya seperti ini. Terus ini kita trim. Ini kita trim. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk railing tangganya kalian bisa buat sendiri ya. Ini saya copy saja langsung. Ini cuma pakai garis line
Kalian bisa sesuaikan dengan model tangga kalian. Oke, setelah itu kita lihat lagi untuk di lantai 1 ini sudah kelar ya. Untuk di lantai 1 kita intip lagi di lantai 2 yang kelihatan sini ada kusen juga, ada pintu ya di sini. Jadi ini kita proyeksikan seperti ini, dan di sini ada pintu ya. Pintunya sama ya, sama yang di lantai 1 tadi posisinya. Ini kalian bisa proyeksikan juga sama. Jadi ini saya langsung copy saja ke atas yang ini. Karena saya sama ya lebar untuk lebarnya dan tingginya. Oke, seperti ini. Nah, tapi kita lihat dulu untuk arah bukannya dari kanan ke kiri ya, seperti ini. Jadi ini kita tinggal putar saja ini yang ininya. Kita mirror, klik terus Y spasi. Oke, seperti ini. Dia kebalik ya. Oke. Seperti itu. Terus di sini ada railing tangga pembatasnya dari void yang di sini. Kalau kita lihat di lantai 2 di sini ya. Di sini saya kasih contoh di sini. Sorry. Itu ada void di sini. Seperti ini. Yang di sini ya. Oke, pembatas atau railing tangga lah, pagar ya. Jadi sini kelihatan. Ini kita kasih saja 80 atau berapa ya. Nah, kalian bisa buat saja seperti ini. Kalian atur lah ya. Tapi ini saya langsung copy saja. Kan saya sudah buat. Ini saya pakai garis lain. Oke, kalau lebih seperti ini. Ini kita bisa kasih arsiran saja. Anggaplah ini pakai kaca ya untuk pagarnya. Oke, kalau lebih seperti itu. Selanjutnya plafon ya. Sorry, ini ada untuk di daerah void ada balok ini ya. Balok juga ada. Kita copy saja. Balok dan janggutan betonnya. Oke, seperti ini. Nah, untuk plafonnya menyesuaikan saja ya. Dari sini pas ke sini. Ini kita offset 1, terus offset 4 ke atas. Ini kita buat saja RECD 4/4. Ini untuk baloknya. Ini. Oke. Taruh sini, kita trim. Oke, ini kita copy 60. Kita jarak 60 ya.
tiap balok. Sorry, ini bisa di trim. Nah, yang ini kita bisa mirror saja. Oke, ini kita copy lagi. Ini 60. Dan sini kita sama ya, udah sama. Ini layarnya kita samakan saja. Oke, seperti ini. Ini kita trim sini. Oke, seperti ini. Apalagi nih, tinggal diarsir ya. Kita lihat di Dena ya, ini tinggal diarsir dan notasi-notasi yang akan kita kasih. Kita bisa kasih arsiran. Untuk plat lantainya kita bisa pakai arsiran kita blok ya, yang arsiran ini solid maksudnya. Kita arsir seperti ini saja kalau untuk plat lantai. Terus untuk arsiran tanah uruk ini skala 1, nanti kita rubah skalanya ya biar agak besar, 1,5. Nah, terus ini untuk spesies, karena ini tadi 3 ya, ini kita bisa offset 1,5, kita bagi 2. Terus ini yang garis tengahnya tadi yang kita offset 1,5 kita rubah di sini jadi batting. Terus kita klik kanan properties, terus kita rubah skalanya biar dia pas ya, kita turunin. Nah, kalau sudah pas seperti ini keluar. Terus yang ini juga kita offset juga 1,5 ke bawah, terus kita ganti jadi batting, tipe garisnya. Terus klik kanan properties, kita rubah skalanya line type scale, kita kecilin 0,07. oke, seperti itu. Ini masih belum berubah jadi arsiran. Terus di bawah spesies ada namanya pasir uruk, kita cari arsan. Oke, ini kita sesuaikan saja untuk skalanya. Oke, 0,1 saja. Untuk skalanya 0,1 ya, kita pakai 0,1. Oke, seperti ini. Terus untuk fondasi batu gunungnya kita rubah jadi gravel ya untuk arsirannya, gravel. Oke, ini mana tadi? Oke, ini mungkin 5. Oke, seperti ini ya. Kita arsir 3. Oke, 3. Ini sebenarnya ini untuk fondasi footprint ini harus garis putus-putus ya. Jadi kita perbaiki dulu, kita trim baru kita kasih garis putus-putus. Oke, yang ini kita geser dulu sampai pas di sini. Terus yang ini kita rubah jadi garis putus-putus, dash dot.
Oke, ini saja hidden seperti ini. Ini kita trim lagi ya. Kita hubungkan di sini. Oke, ini kita rubah jadi garis putus-putus juga seperti ini. Nah, oke. Terus untuk batu kosongnya ini kita pakai di sini ya, ellipse. Sorry, di sini kita rubah seperti ini. Oke. Untuk batu kosongnya 15 cm tebalnya atau berapa ini, kayaknya 10 tadi saya pakai. Nah, ini kita tinggal blok, kita mirror seperti ini. Nah, untuk pasirnya, pasir urupnya sama ya seperti tadi arsirannya. Oke, seperti ini. Kita copy saja seperti ini. Nah, oke. Untuk pasir urupnya sama, kita arsir juga. Oke, ini juga kita arsir. Oke, down. Atau ini untuk plafonnya di atas, kita samakan saja sini ya. Tuh, geser ke sini. Oke, ini kita bisa hapus. Oke, ini kita extend saja ke sana. Terus ini kita trim lagi seperti ini. Oke, ini kita tinggal copy kembali untuk plafon. Oke, ya kita move saja sampai di sini. Oke, ini sudah jadi ya, sudah rampung. Tinggal dinding ya, yang belum diarsir. Untuk dindingnya ini kita pakai multiline ML ya, ML lenter seperti ini ya. Oke, ini juga sama seperti yang tadi di semua dinding ya. Oke, ini sisa diarsir untuk pasangan batunya. H enter, pakai yang ANSI 32, skalanya 1. Oke, nah ini untuk gambar potongannya ini sudah jadi. Ini tinggal kita kasih untuk notasinya. Kalau untuk notasinya saya pikir kalian sudah tahu ya, sudah pernah saya ajarkan di gambar potongan rumah lantai 1, jadi sama juga cara kerjanya. Ini saya copy saja.
Oke, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya untuk notasinya. Oke, seperti ini. Jadi ini kamar tidur, sorry, 360. Ini 0,00 karena kalau kita lihat dari garis potongan di sini ada kamar tidur, ruang tamu 0,00. Sini kamar tidur dan ruang tamu 0,00. Oke, ini gambaran potongan AA. Jadi semua item-item pekerjaan di gambar potongan ini saya sudah pernah ajarkan. Semoga kalian bisa ini ya, mengerti dan pahami. Kalian bisa cek di konten-konten sebelumnya, itu lengkap ya untuk item-item pekerjaan ini. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, walaupun penjelasannya agak berantakan. Semoga kalian dapat mengerti dan pahami. Oke, thank you.